Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 869 Persiapan. Alasan mengapa Malo dan yang lainnya datang dengan metode perekrutan untuk sekte tersebut adalah karena Pulau Kebebasan juga telah menerima beberapa kapal udara dengan mantan budak manusia di dalamnya. Dengan bantuan sekte, semua orang di sana diberi tanah di mana mereka bisa membangun rumah mereka sendiri. Jelas, itu juga terletak di selatan pulau. Hal baik lainnya adalah sekte kebebasan sudah terbiasa bertani. Seseorang tidak boleh lupa bahwa wortelnya sangat berguna pada saat istana bawah air diserang. Faktanya, Red lebih banyak mengurus pertanian sampai sekarang. Dia ingin menanam wortel terbaik yang pernah ada, atau begitulah katanya. Ryan kemudian menyuruhnya untuk membantu pertanian lainnya. Dengan itu, tidak sulit untuk mengambil tanah yang diperlukan untuk bertani untuk menanam makanan bagi orang-orang yang datang. Setidaknya, manusia yang dijatuhkan di Pulau Kebebasan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada kebanyakan manusia di daratan Uringan. Bagaimanapun, mereka menerima bantuan dari para pembudidaya di sekitar. Berkat itu, Freedom City secara bertahap menjadi lebih dan lebih seperti kota nyata. Ruang yang ditinggalkan murid sekte ke jalan semuanya diaspal sesuai dengan instruksi Ryan juga. Hal yang baik adalah bahwa dunia ini memiliki pembudidaya. Mereka hanya bisa menggunakan pembudidaya elemen bumi, api, dan air untuk membuat pekerjaan itu berkali-kali lebih cepat daripada yang dibutuhkan kembali di bumi untuk membuka jumlah ruang yang sama. Juo, Govin, Dian, dan yang lainnya yang Ryan ambil ke dalam sekte di masa lalu adalah yang pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, Malo dan yang lainnya menemukan lebih banyak pembudidaya berguna yang direkrut ke dalam sekte untuk menggunakan keterampilan mereka. Akhirnya, setelah semuanya dipertanggungjawabkan, Sekte Kebebasan merilis pemberitahuan perekrutan pertama kepada orang-orang di pulau itu. Sekte masih memiliki banyak hal untuk dibangun dan dilakukan. Tapi itu tidak berarti mereka harus benar-benar menutup pintunya untuk anggota baru. Hanya saja rekrutmen tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berusia 10 tahun ke bawah. Ketika orang-orang melewati pusat kota, mereka melihat poster-poster di dinding. Sekte Kebebasan membuka pintunya untuk murid baru pada usia 10 tahun ke bawah. Bagi yang berminat untuk mengikutinya, silakan datang ke gerbang utara Freedom City untuk mengikuti tes. Sedangkan untuk tesnya sendiri akan dilaksanakan 7 hari setelah pengumuman dilakukan. Orang tua dan pembudidaya lain yang ingin menonton tes juga dapat mendaftar di gerbang utara. Namun, hanya anak-anak dengan bakat warna kuning ke atas yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Jika Anda tidak tahu warna bakat Anda dapat memeriksanya di gerbang utara juga. Pengumuman itu singkat tetapi sangat efektif. Dengan keluarga mantan budak yang tiba di Pulau Kebebasan, tidak ada kekurangan anak-anak yang berpartisipasi dalam tes. Tentu saja, ini baru hari pertama pengumuman, jadi Sekte Kebebasan mengharapkan lebih banyak lagi yang akan datang di hari-hari berikutnya. Kembali ke sisi Ryan, dia tiba-tiba menerima pesan di perangkatnya smartphone spiritual. Apa mereka sudah mulai merekrut anggota baru? Rowan dan Malo lebih cepat dari yang kukira. Kia juga melihat pesan itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak menyebarkan berita di sekitar negara Fausek? Idenya adalah agar orang-orang di Pulau Kebebasan juga belajar lebih banyak tentang Sekte Kebebasan, kan? Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk memberitahu orang-orang tentang kami adanya. Govin dan yang lainnya setuju dengan Kia. Ryan merenungkannya sebentar dan tidak bisa tidak menyebutkan, jika kita melakukan itu, kita mungkin menerima lebih banyak murid daripada yang bisa kita tangani. Sekte Kebebasan telah mempertahankan jumlah murid yang stabil karena belum pernah direkrut sebelumnya. Jika kita melakukan itu, situasinya mungkin tidak terkendali. Pada akhirnya, sekte tidak memiliki banyak orang dewasa untuk mengurus banyak hal. Dian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kurasa tidak perlu khawatir. Jika Rowan mengizinkan Malo mengirim pesan, itu berarti dia sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Aku cukup baru di sekte tersebut. Tetap saja, aku dapat mengatakan bahwa semua anak mudanya adalah seorang jauh lebih bertanggung jawab daripada yang Anda harapkan dari usia mereka. Mereka seharusnya bisa menghadapinya. Kia dan Ryan tidak bisa menahan senyum pahit. Mengapa orang-orang muda dari Sekte Kebebasan jauh lebih bertanggung jawab?
Karena Roan melatih mereka. Jika mereka keluar dari barisan, hanya hukuman neraka yang menunggu. Dapat dipahami bahwa mereka tumbuh menjadi seperti itu. Yah, kurasa kau benar tentang itu, kata Ryan tanpa bisa menemukan alasan bagus lain untuk tidak menyebarkan berita itu. Baiklah, izinkan saya memanggil Mitamo, Kimi, Tuti, dan penguasa lain dari negara Fausek. Benar saja, Ryan memberikan satu smartphone spiritual kepada setiap penguasa kota tempat mereka memasang antena. Sekarang, 7 dari 20 perangkat komunikasi yang direncanakan sudah siap. Karena tidak ada kelebihan pesan, itu masih berfungsi dengan cacat yang ditemukan sejauh ini. Ryan kemudian memanggil mereka satu persatu dan meminta Mitamo untuk memberitahu kota-kota lain di negara itu tentang hal itu. Suatu hari sebelum ujian dimulai, Sekte Kebebasan akan melewati kota-kota untuk membawa anak-anak dan orang tua mereka dengan pesawatnya. Mitamo adalah pemimpin suku Fausek lama. Secara alami, dia memiliki banyak keturunan yang datang bersamanya. Hal yang sama dapat dikatakan untuk para penguasa dan tetua dari kekuatan lain di negara ini. Dengan itu, mereka semua memutuskan untuk memiliki beberapa keturunan mereka yang tidak terlalu penting untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, mereka bisa pergi ke Sekte Kebebasan untuk melihatnya. Orang harus ingat bahwa mereka baru saja mengetahui tentang kelompok Ryan. Tidak ada kekurangan pembudidaya yang ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan di belakang mereka. Bab 870 Anda dapat memulai. Minggu itu berlalu dengan cepat saat persiapan perekrutan Sekte Kebebasan pertama berjalan lancar. Seperti yang disebutkan Ryan, sebuah kapal udara melewati beberapa kota yang dapat ditemukan di negara Fausek satu hari sebelum ujian juga. Hanya saja hampir tidak ada yang tahu tentang itu, jadi banyak manusia yang agak skeptis tentang hal itu. Karena itu, tidak banyak kandidat seperti yang diperkirakan Ryan dari kota-kota ini. Namun, orang tua dari anak-anak itu tidak bisa disalahkan. Mereka tiba-tiba mengetahui bahwa mereka tidak akan menjadi budak lagi dan kemudian dilemparkan ke dalam benua yang tidak mereka ketahui. Mereka sudah cukup sibuk berusaha memberi makan keluarga mereka, jadi mereka tidak bisa memikirkan hal aneh seperti perekrutan sekte. Namun demikian, sekte tersebut masih mendapatkan lebih dari 20.000 kandidat, semuanya dengan setidaknya bakat warna kuning atau lebih tinggi. Prediksi Roan tentang hanya 10 atau lebih bakat warna biru sedang mempertimbangkan Pulau Kebebasan saja. Ketika Fausek Country ditambahkan, jumlah itu melonjak menjadi 47 warna biru sementara 2 warna merah ditemukan. Namun, bakat warna ungu masih sangat langka. Tidak ada satupun yang ditemukan di antara anak-anak itu. Namun, Ryan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam tes. Mereka cukup sibuk dengan antena dan hal-hal lain, jadi mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Fizer dan Julia berada di kapal yang sama. Mereka dianggap sebagai nenek moyang sekte, jadi mereka tidak boleh berpartisipasi dalam hal semacam ini kecuali ada bahaya di dalamnya. Rowan, bagaimanapun, ada di sana pertama kali di pagi hari bersama Malo dan Pollyanna. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas sebagian besar pelatihan para murid, dia menganggapnya sebagai tugas pribadi untuk mengawasinya. Fizer hanya peduli pada Malo dan beberapa murid lainnya. Selain itu, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan sekte lainnya. Julia memang suka melatih murid, tetapi mereka hanya perempuan. Faktanya, dia tidak menyukai perekrutan sekte karena itu akan menodai tanah para pembudidaya wanita, atau begitulah katanya. Jelas, Fizer dan yang lainnya mengabaikan komentar itu dan menganggapnya tidak layak untuk memimpin tes. Rowan melihat ke gerbang utara Freedom City, yang bahkan belum bisa dianggap sebagai gerbang. Itu pada dasarnya adalah penanda yang membatasi akhir kota dan awal wilayah Sekte Kebebasan. Di sana, dia bisa melihat lautan anak-anak, semuanya seumuran. Rowan dapat mengatakan bahwa beberapa dari mereka berada di alam transformasi tubuh, yang lain di alam pengumpulan energi, dan yang mengejutkan, 5 berada di yayasan pendirian. Jika seseorang berpikir tentang perekrutan sekte Dalamu kembali di planet Sunkan, mereka memiliki lebih sedikit murid yang ambil bagian di dalamnya, hanya sekitar 3.000. Namun, jumlah peserta pendirian yayasan saat itu jauh lebih tinggi dari itu. Bahkan jika seseorang menganggap bahwa sekte Dalamu mengizinkan kandidat berusia hingga 13 tahun, jumlah pembudidaya alam pendirian yayasan yang hadir di Pulau Kebebasan terlalu kecil. Itu hanya menunjukkan betapa sulitnya bagi manusia untuk berkultivasi di dunia ini.
Roan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Malo, yang berbicara di depan. Roan akan mengawasi tes, tetapi Malo masih menjadi pemimpin sekte. Memimpin persidangan adalah tanggung jawabnya. Banyak pembudidaya dari beberapa kota berbeda dari Fausek juga ada di sana untuk menonton tes. Secara alami, para penguasa di alam jiwa baru lahir dan bahkan Mitamo, sang raja, juga ada di sana. Mereka mengharapkan sekelompok pria dan wanita tua untuk menjalani tes ini. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah orang-orang yang sangat muda yang datang dari sekte sejauh ini. Yang tertua dalam kelompok itu tampak seperti usia Roan, tetapi mereka tidak akan memperhatikannya jika dia tidak memiliki kultivasi alam jiwa baru lahir. Tentu saja, ada satu hal lagi yang bisa mereka perhatikan dengan indera spiritual mereka, Visor. Visor tidak muncul di sana, tetapi dia memastikan agar kultivasinya tetap terbuka sehingga semua orang tahu dia ada di sana. Akhirnya, waktu tiba untuk ujian dimulai. Malo kemudian memasukkan energi spiritual ke dalam suaranya sehingga bisa menjangkau semua orang saat dia berkata, "Selamat datang semuanya. Saya senang melihat begitu banyak anak di sini untuk berpartisipasi dalam tes masuk pertama untuk sekte kebebasan kami. Saya juga ingin untuk berterima kasih kepada orang tua mereka, yang mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar dan mengizinkan anak-anak mereka datang ke sini. Pertama, izinkan saya berbicara sedikit tentang sekte kebebasan dan apa yang kami harapkan untuk dicapai sekarang, era perbudakan manusia telah berakhir." Malo menyiapkan pidato besar, yang meminta bantuan Pollyanna dan yang lainnya untuk menulis. Roan juga menganggapnya perlu karena sebagian besar tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang sekte mereka. Dengan itu, aku berharap setiap murid baru akan memberikan semuanya begitu mereka menjadi bagian dari sekte. Kami memiliki sistem hukuman dan penghargaan yang sangat ketat. Percayalah, kamu tidak ingin ketinggalan terlalu banyak. Penatua yang bertanggung jawab atas pelatihan semua orang adalah reinkarnasi dari Raja Iblis itu sendiri. Ini adalah peringatan persahabatan saya untuk kalian semua. Malo tidak bercanda, hanya murid sekte yang tahu apa yang menunggu mereka yang malas. Itu benar-benar niat baiknya untuk memperingatkan para kandidat sebelumnya. Roan melirik Malo sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia baik-baik saja dengan gelar itu selama itu memiliki efek. Baiklah kalau begitu. Mari kita mulai tesnya. Malo kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk mengumpulkan elemen api dan membuat panah api raksasa. Itu tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi sangat menarik perhatian. Anak panah itu kemudian menunjuk ke arah sekte kebebasan saat dia berkata, "Percobaan pertama adalah maraton. Kalian semua harus lari ke sekte, yang terletak di Gunung Kebebasan pulau itu." Sampai saat ini, tes pertama sangat mirip dengan tes Dalamu. Namun, perubahan dimulai setelah itu. Namun, ada batas waktu yang berbeda tergantung pada kultivasi Anda. Anak-anak biasa memiliki 3 hari untuk tiba, dan hanya 4.000 pertama yang akan diterima. Mereka yang berada di transformasi tubuh memiliki 2 hari untuk sampai ke sana, dan hanya 500 pertama yang akan diterima. Mereka yang ada di Energy Gathering punya waktu 1 hari untuk sampai ke sana dan hanya ada 200 lowongan untukmu. Last but not least, mereka yang ada di Yayasan Pendirian hanya punya waktu setengah hari untuk sampai ke sana. Karena hanya ada 5 anak pendiri yayasan di sini, kamu akan lulus ujian selama kamu tiba tepat waktu. Kamu boleh mulai. Bab 871 Trik. Roan sangat menyukai tes maraton di sekte Dalamu. Namun, dia berbeda dari awal. Lagi pula, tidak ada jalan. Para murid hanya memiliki beberapa sinyal yang ditempatkan di langit untuk memandu diri mereka sendiri melalui hutan dan daerah lain. Roan melakukan itu karena pulau itu hanya begitu besar. Sekte ini tidak berjarak 300 km dari Freedom City dengan sekte Dalamu dari Majorias. Kurangnya jalan digunakan untuk membantu itu. Tentu saja, sekte kebebasan memastikan bahwa binatang iblis di pulau itu tidak akan ikut campur dengan ujian anak-anak. Anak-anak alam pengumpulan energi dan pembentukan yayasan mungkin masih bisa menghadapinya. Namun, mayoritas hanya akan menjadi mangsa. Itu tidak akan menjadi ujian sama sekali. Roan menemani gerakan anak-anak dengan sense spiritualnya dan dengan cepat memperhatikan beberapa kandidat. Namun, ada juga banyak yang hanya berhenti di suatu tempat, takut untuk mengambil langkah ekstra tanpa melihat kerabat mereka. Bagaimanapun juga, anak-anak tetaplah anak-anak. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak mantan budak,
jadi mereka lebih terbiasa tidak ditinggal sendiri seperti itu. Meski begitu, tes tetap berjalan. Pada saat 12 jam berlalu, kelima anak yayasan pendirian sudah tiba di sekte. Namun, tidak ada yang terkejut dengan itu. Fakta bahwa mereka mencapai level itu dalam kondisi dunia ini menunjukkan bahwa mereka menerima pelatihan serius sejak kecil. 18 jam. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 200 lowongan terakhir untuk anak-anak alam pengumpulan energi. Sisa dari anak-anak di alam pengumpulan energi diselamatkan oleh murid sekte dan diberikan kembali kepada orang tua mereka. Anak-anak alam transformasi tubuh memiliki 2 hari untuk tiba. Anehnya, hanya 412 anak-anak alam transformasi tubuh yang tiba di sekte pada saat 2 hari, cukup di bawah 500 lowongan yang tersedia. 3 hari adalah waktu di mana anak-anak tanpa kultivasi harus menyelesaikan ujian. Anak-anak ini juga mendapat bantuan berupa makanan dan air setiap 20 km. Itu tidak terlihat banyak, tetapi ketika Anda berjalan di tengah hutan, itu adalah jarak yang sangat jauh bagi sebagian besar anak-anak berusia 8 hingga 10 tahun. Putus sekolah juga paling sering terjadi dalam kelompok ini. Secara alami, mereka kebanyakan adalah mantan budak atau anak-anak dari mantan budak. Namun, ada kabar baik. Semua 4.000 lowongan diisi setelah 2 hari dan 21 jam. Laki-laki tercepat tanpa kultivasi adalah seorang anak bernama Jamiro. Adapun perempuan, itu adalah seorang anak bernama Luana. Setelah ujian selesai, murid sekte memasuki hutan secara massal dan mulai mengirim anak-anak kembali ke orang tua mereka atau orang yang bertanggung jawab atas mereka. Adapun anak-anak yang lulus tes pertama, mereka diberi waktu istirahat. Pada malam hari, Malo pergi menemui Roan, yang sedang membicarakan sesuatu dengan Kalina. Bagaimana menurutmu? Apakah itu cukup bagus? Roan merenungkannya sebentar sebelum berkata, tidak terlalu buruk. Itu membantu kami mengetahui pola pikir di balik anak-anak yang menjadi budak dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari benua binatang iblis. Benar saja, tidak satu pun dari mantan anak budak menduduki puncak tangga lagu. Banyak yang harus kita lakukan setelah ujian selesai. Malo mengangguk sebagai jawaban. Meskipun jumlah anak-anak mantan budak pasti jauh lebih tinggi daripada anak-anak dari benua binatang iblis, level mereka terlalu berbeda. Yah, kami tidak lebih baik sampai saat Anda dan senior Ryan menyelamatkan kami. Namun, di bawah bimbingan Anda dan hukuman, kami ternyata cukup baik, bukan? Kalina tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Jangan terlalu menyalahkan balok esku. Beginilah cara dia menunjukkan cintanya kepada orang yang dia suka. Mulut Roan berkedut sedikit setelah mendengar itu. Bermimpilah. Malo selalu terkesan dengan Kalina. Hanya beberapa orang selain Ryan dan Kentucky yang bisa berbicara seperti itu kepada Roan tanpa menerima serangan balasan. Yah, Kentucky sangat cepat berlari ketika dia membuat Roan kesal. Ahem, jadi, apakah akan ada perubahan pada tes kedua? Kalina mau tidak mau bertanya. Kamu mengatakan kepadaku bahwa ujian keduamu di dalammu adalah perburuan binatang iblis, kan? Kamu sudah menyalin maraton, meskipun itu sedikit berbeda. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Untuk ujian kedua, Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, memberitahu keduanya, itu tidak akan berhasil. Pertama-tama, kami memiliki 4.000 anak tanpa kultivasi apapun. Mereka yang memiliki kultivasi sebagian besar berasal dari benua binatang iblis, jadi mereka sudah terbiasa bertarung, binatang iblis karena itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tes seperti itu tidak akan berguna. Minat Kalina terusik setelah mendengar itu. Oh, begitukah? Lalu, apa yang akan kamu uji pada mereka? Roan mengangguk pada Malo, memberinya lampu hijau untuk berbicara. Kami akan memulai tes tekanan energi spiritual. Bukankah itu sama dengan tes maraton? Saya yakin kekuatan anak-anak sudah diuji di sana, bukan? Kalina langsung bertanya. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Keinginan mereka sudah baik. Apa yang akan kita uji adalah afinitas mereka dengan energi spiritual. Afinitas. Seperti, warna bakat. Tidak. Untuk itu, kami memiliki orb pengukuran bakat. Yang ingin saya lihat adalah siapa di antara mereka yang bisa memahami trik di baliknya, jelas Roan. Trik apa? Malo menjawab pertanyaan itu sambil menunjukkan ekspresi yang cukup bangga. Ini adalah ujian yang saya buat, dan Roan menerimanya. Itu bukan hanya tekanan energi spiritual biasa,
tetapi jenis tekanan yang dapat ditaklukkan. Sederhananya, melawannya tidak akan membantu. Anda harus menerima dan beradaptasi dengan tekanan. Kita akan melihat siapa yang akan melihat titik ini lebih cepat. Ini adalah ujian di mana kultivasi seseorang tidak berguna. Lagi pula, orang yang akan menciptakan tekanan energi spiritual adalah Roan, yang berkali-kali lipat di atas alam kultivasi anak-anak. Kalina akhirnya mengerti setelah itu. Begitu, itu memang adil. Bahkan kelima yayasan pendirian anak-anak itu tidak akan mendapat keuntungan apapun di sini. Roan setuju dengannya sebelum dia mengangguk pada Malo, berkata, ini ide yang sangat bagus. Sepertinya kamu semakin memahami pekerjaanmu sebagai pemimpin sekte. Malo menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan, merasa sedikit malu. Lagi pula, tidak setiap hari Anda menerima pujian nyata dari Roan. Bab 872 tes kedua. Murid sekte membantu mereka yang terluka atau mereka yang memiliki masalah lain saat anak-anak sedang beristirahat. Ketika ujian tiba keesokan harinya, semua anak sudah kembali normal, siap melakukan apa saja. Jelas, orang tua mereka atau mereka yang bertanggung jawab atas mereka juga ada di sana, bersorak untuk mereka. Malo kemudian melangkah maju dan mulai berbicara dengan anak-anak yang lulus ujian pertama. Bagus dengan ujian kemarin. Jika kamu masih di sini, itu menunjukkan bahwa kamu menonjol di antara mayoritas, jadi kamu harus bangga akan hal itu. Namun, ujiannya belum berakhir. Tes berikutnya disebut tekanan energi spiritual. Tes yang harus Anda lakukan adalah berdiri. Mereka yang berbaring lebih dari 1 jam akan keluar dari kontes. Malo mengangguk pada Roan, yang terbang di atas lapangan tempat semua anak berkumpul. Segera setelah itu, dia melepaskan tekanan energi spiritualnya, yang segera menyerang anak-anak. Asteris gedebuk, 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 asteris. Pada detik pertama, semua anak kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tidak ada pengecualian untuk kultivasi seseorang. Bahkan calon yayasan pendirian memiliki masalah yang sama. Roan, jelas, tidak akan menggunakan energi spiritual dalam jumlah yang sama pada anak-anak biasa dan mereka yang berkultivasi. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa kultivasi setiap anak dan menyerang mereka dengan jumlah yang tepat secara spesifik. Roan terus melihat sekeliling, menunggu untuk melihat anak mana yang akan menjadi yang pertama meminta untuk pergi. Lagi pula, masalahnya bukan hanya berdiri. Itu adalah fakta bahwa itu juga menyakitkan untuk tinggal di sana. Namun, 1 menit penuh berlalu, dan tidak ada yang terjadi. Anak-anak masih mencoba untuk melawan tekanan energi spiritual. Beberapa tampak diambang menangis. Yang lain memiliki ekspresi menyakitkan, tetapi tidak ada yang menyerah sejauh ini. Lebih baik dari yang saya harapkan, Roan berpikir sejenak. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa melawan. Jika Anda tidak mengerti bahwa melawan tekanan itu buruk, Anda akan kehilangan energi dengan sangat cepat. Butuh 3 menit bagi anak pertama untuk menyerah. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi. Orang tua anak itu hanya bisa menghela nafas setelah melihat itu. Namun demikian, mereka menunggu sebagai murid sekte memasuki lapangan dan membawa anak itu kembali kepada mereka. Seolah reaksi berantai dimulai, satu demi satu anak mulai menyerah tanpa henti. Pada saat 10 menit telah berlalu, lebih dari 200 dari mereka hilang. Namun, Roan tidak peduli. Dia hanya terus meningkatkan tekanan energi spiritual sedikit demi sedikit, menunggu untuk melihat apakah akan ada orang yang memperhatikan triknya. Tiba-tiba, di sudut lapangan, seorang gadis kecil berusia 8-9 tahun bangkit berlutut. Jelas, itu menarik perhatian anak-anak di sekitar sini dan orang dewasa yang menonton di luar. Beberapa detik kemudian, dia bangun dengan susah payah. Jelas bahwa berdiri adalah tugas yang sangat sulit, tetapi dia berhasil pada akhirnya. Namun, sebelum ada yang bisa bertanya padanya tentang bagaimana dia melakukan itu, seorang murid sekte muncul di sisinya dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, Suana mengumumkan dengan suara keras, Mariana tulis lulus ujian. Sekitar 1 menit kemudian, seorang anak laki-laki yang memahami masalahnya dan berdiri juga. Jelas, dia dibawa pergi di saat berikutnya saat pengumuman menyebar ke seluruh area sekali lagi. Charvan Fusol setelah lulus ujian. Satu persatu, anak-anak mulai mengerti bahwa ada yang tidak beres. Itu karena bukan mereka yang memiliki kultivasi tertinggi yang pergi lebih dulu. Sebaliknya,
Itu adalah anak-anak biasa atau mereka yang berkultivasi rendah. 30 menit telah berlalu, dan kedua situasi terus terjadi. Anak-anak menyerah atau menemukan alasan mengapa mereka tidak bisa berdiri. Tentu saja, yang gagal jauh lebih banyak daripada yang lulus. Memahami triknya adalah satu hal. Menerapkannya adalah hal lain. 45 menit telah berlalu, dan hampir 5.000 peserta di lapangan turun menjadi sedikit lebih dari 1.000. Dari mereka yang keluar, seperempatnya berhasil, sedangkan sisanya gagal. Mereka yang masih ada karena sangat keras kepala atau sulit beradaptasi sebelum berdiri. Roan juga tidak membuatnya lebih mudah bagi mereka, karena dia terus meningkatkan tekanan semakin banyak. Di satu sisi, itu akan membantu mereka memahami metode untuk lulus ujian lebih cepat. Sebaliknya, mereka akan lebih cepat lelah. Akhirnya, Malo berdiri dan mendekati lapangan, berkata sambil mengisi suaranya dengan energi spiritual, hanya 5 menit lagi. Bagi mereka yang mampu menahan tekanan energi spiritual Penatua Roan hingga sekarang, saya harus mengatakan bahwa Anda cukup luar biasa. Namun, mereka yang bisa beradaptasi dan berdiri jauh lebih baik. Adapun mereka yang gagal, coba lagi lain kali. Malo kemudian tersenyum sebelum berkata, namun, sebagai tanda penghargaan saya atas perlawanan Anda, saya akan memberitahu Anda bagaimana melakukannya jika Anda belum mengetahuinya. Ini adalah pengakuan sekte atas kekeras-kepalaan Anda. Segera, semua anak memperhatikan Malo sambil melanjutkan, triknya adalah tidak melawannya. Anda harus menerima tekanan energi spiritual dan beradaptasi dengannya. Bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertentu, hentikan penggunaan Anda sendiri. Energi spiritual untuk melawannya, itu hanya membuat segalanya lebih sulit. Adapun mereka yang tidak berkultivasi, cobalah untuk merasakan energi spiritual Penatua Roan. Jangan memperlakukannya sebagai benda asing. Sebaliknya, anggap itu sebagai bagian dari Anda, tubuh. Malo kemudian meletakkan tangannya di punggungnya setelah itu. Hanya itu yang bisa saya katakan. Semoga beruntung di saat-saat terakhir. Berkat Malo, beberapa anak berdiri beberapa saat kemudian. Jelas bahwa petunjuk Malo berhasil. Roan juga tidak keberatan dengan kata-kata Malo. Lagi pula, dia juga menyukai mereka yang tidak menyerah sampai saat-saat terakhir. Bahkan jika mereka adalah salah satu yang terakhir lulus ujian, mereka setidaknya memiliki keinginan untuk berusaha keras dalam pelatihan mereka. Hingga detik-detik terakhir, masih ada anak-anak yang melampaui batas dan berdiri. Namun, tidak semua orang berhasil bahkan setelah penjelasan. Tekanan energi spiritual Roan kemudian menghilang ketika Malo mengumumkan, tesnya sudah berakhir. Bab 873 Temui Roan. Malo memandang anak-anak yang gagal ujian terlebih dahulu, memberitahu mereka, kamu melakukannya dengan baik untuk datang ke sekte kami untuk berpartisipasi dalam ujian. Jangan khawatir, kami tahu betapa sulitnya hal-hal bagi sebagian besar dari Anda dan keluarga Anda saat ini. Sekte kebebasan kami akan memberi Anda beberapa pakaian dan makanan untuk Anda bawa kembali ke tempat tinggal Anda. Jika Anda tidak ingin meninggalkan pulau, kami dapat membiarkan Anda tinggal di kota kebebasan. Saya harap Anda akan kembali lain kali kita membuka gelombang perekrutan lagi. Anak-anak dan orang tua atau wali mereka senang mendengarnya. Banyak dari mereka tidak punya banyak. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk mengambil pertaruhan sekte ini. Terima kasih, Sekte Master. Malo mengangguk sambil tersenyum setelah mendengar itu. Hal yang sama telah diberikan kepada mereka yang gagal dalam tes pertama, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang mereka melihat apa yang kamu miliki. Penguasa kota dari kota asalmu juga akan memastikan tidak akan terjadi apa-apa. Setelah itu, Malo melihat orang-orang yang lulus tes kedua. Nah, 1587 peserta memahami trik di balik tes tekanan energi spiritual dan berdiri di sini sekarang. Dia kemudian melihat seorang gadis dan seorang anak laki-laki sebelum berkata, Charvan Fusols, Mariana Tulis, maju ke depan. Gadis dan anak laki-laki itu tidak bisa menahan perasaan gugup ketika Malo memanggil nama mereka. Namun, orang tua mereka dengan cepat mendorong mereka ke depan. B ini, aku Charvan Fusols. A aku Mariana Tulis. Malo tersenyum pada mereka, berkata, kalian berdua adalah orang pertama yang memahami tes tekanan energi spiritual. Tentu saja, Anda juga yang pertama lulus tes. Tidak seperti tes maraton, Anda akan mendapatkan hadiah. Anda masing-masing akan mendapatkan hadiah, dapatkan 100 sek points,
yang bisa digunakan di beberapa fasilitas di sekte tersebut, seperti menara formasi pengumpulan energi spiritual, pil dari Alchemist Hall, senjata dari Blacksmith Hall, dan sebagainya. Jangan remehkan angka ini. Ini jauh lebih banyak daripada yang biasanya Anda dapatkan melalui misi di tingkat kultivasi Anda. Anak-anak lain mau tidak mau bertanya, apakah ini berarti ujiannya sudah selesai? Baik itu anak-anak atau yang menemani mereka semua mengira akan ada lebih banyak lagi. Lagi pula, apakah 2 tes saja sudah cukup? Anehnya, Malo mengangguk sambil berkata, ya, itu saja. Dia tahu apa yang mereka pikirkan, tentu saja. Kamu ingin mengerti mengapa hanya ada 2 tes, kan? Itu cukup sederhana. Sekte kami baru saja berakar, dan sebagian besar dari kamu bahkan tidak memiliki kultivasi. Lebih banyak tes dapat dilakukan, tetapi kami sudah mendapatkan apa yang kami butuhkan. Jangan khawatir, banyak cobaan lain menanti Anda di sini. Untuk perekrutan sekte pertama, Rowan menganggap itu sudah cukup. Sisanya bisa diselesaikan nanti. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 10 bulan ketika mereka memasuki Bestial Secret Land, jadi dia ingin menyelesaikan fondasi sekte, dan begitu pula Ryan. Tentu saja, meskipun itu bertentangan dengan prediksi semua orang, mereka yang lulus tes senang mendengarnya. Malo melanjutkan, baiklah, itu saja untuk saat ini. Bagi mereka yang gagal, murid-murid kami akan mengirim Anda kembali ke kota kebebasan. Anda kemudian dapat memutuskan apakah akan kembali ke kota asal Anda atau tidak. Kapal udara akan menunggu Anda di sana. Anak-anak yang lulus ujian dapat menuju ke kantor sekte di belakang. Orang tuamu tidak bisa ikut denganmu. Ini adalah batas berapa lama mereka bisa tinggal di dalam sekte. Aku tahu kamu juga ingin tinggal bersama ibu atau ayahmu, jadi murid sekte akan membantu mereka berakar di kota kebebasan. Kamu dapat mengunjungi mereka nanti jika kamu mau. Kamu memiliki 3 jam untuk mengucapkan selamat tinggal sementara sebelum menuju ke kantor jika kamu mau. Petik 2. Orang tua atau wali anak-anak kemudian meluangkan waktu untuk bertanya kepada murid sekte tentang kehidupan di sekte, mengucapkan selamat tinggal, dan banyak lagi. Jelas, banyak murid baru memilih untuk tidak masuk sekte dan kembali ke orang tua mereka sebagai gantinya, atau begitulah yang mereka inginkan. Namun, masing-masing dari mereka ditegur setelah menyuarakan pikiran itu. Orang tua mereka jelas memahami peluang besar di balik perekrutan ini. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Sekte kebebasan sudah memiliki rencananya sendiri sejak mereka tinggal di benua binatang iblis. Secara alami, mereka menghasilkan lebih banyak untuk murid-murid baru. Mereka bisa memegang ide masing-masing murid dan menandai pencapaian mereka serta poin sekte mereka. Belum lagi bahwa hanya mereka yang memiliki rencana otoritas Ryan yang dapat membuat perubahan padanya, mencegah murid dari mencoba sesuatu yang bodoh. Anak-anak tiba di kantor sekte satu demi satu dan rencana mereka dikirimkan. Segera setelah itu, mereka dikirim ke gedung baru di sekte yang disebut sekolah. Ini juga hal baru yang ditambahkan Ryan dan Rowan ke sekte. Faktanya, Ryan dan Rowan mengambil sekelompok murid yang cerdas dan lebih tua bahkan sebelum menjadi sekte dan mengajari mereka banyak hal. Membaca, menulis, aritmatika dasar, dan bidang lainnya. Setelah beberapa tahun terakhir ini, para murid itu sekarang bisa menjadi guru sendiri dan menerima poin sekte dalam jumlah yang cukup baik untuk mengadakan kelas bagi yang lebih muda. Sekte ini benar-benar menonjol dari yang lain dalam hal ini. Itu karena semua orang bisa membaca dan menulis. Bahkan bayi-bayi di masa lalu, yang sudah berusia 8 tahun ke atas, tahu bagaimana melakukannya. Pendidikan. Baik Ryan dan Rowan tahu betul apa yang bisa dibawa oleh yayasan semacam itu kepada para murid di masa depan. Pada titik ini, mantan budak dan anak-anak dari benua binatang iblis tidak terlalu berbeda. Lebih dari 97% dari mereka tidak tahu cara menulis dan membaca, dan sebagian besar dari mereka yang tahu memiliki dasar yang buruk dalam kategori ini. Jelas, mereka harus mulai sering ke sekolah juga. Untuk itu, sekte sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Last but not least, anak-anak disuruh bertemu Rowan. Bab 874 Rowan meminta seseorang. Yah, bukan hanya Rowan, tetapi Rowan dan beberapa murid sekte yang lebih kuat. Itu jelas termasuk Glennie, Valas, Wakaba, Raffin, dan beberapa pembudidaya bakat warna ungu dan merah.
Alasan di balik itu adalah karena Rowan ingin mengajari mereka cara membimbing yang lebih mudah. Memeriksa manual kultivasi, memeriksa afinitas mereka, kebiasaan mereka, kelemahan mereka, dan yang lainnya. Ruver, kan, aku bisa melihat di sini bahwa kamu memiliki bakat warna kuning. Selain itu, apa elemental affinity-mu? Rowan bertanya ketika yang lain menyaksikan. Aku memiliki afinitas elemen bumi, penatua Rowan. Bocah itu jelas gugup, terutama setelah mendengar cerita tentang Rowan. Dia takut Rowan akan langsung menegurnya dan memberikan hukuman yang keras. Sangat baik. Rowan kemudian memandang Finkin, salah satu murid sekte dengan bakat warna ungu. Finkin, kamu juga memiliki afinitas elemen bumi, jadi dia akan ada di tanganmu. Apa yang kamu rekomendasikan untuk kasusnya? Finkin merenungkannya sebentar sebelum berkata, pertama-tama saya akan memeriksa tubuhnya dengan sense spiritual saya dan melihat bagaimana jalur meridiannya bekerja. Berdasarkan itu, saya akan memperoleh beberapa manual kultivasi berbasis bumi untuk dia coba. Untuk pastikan itu pilihan yang tepat, saya akan meminta dia mengolah masing-masing selama sehari sebelum memberikan tes kinerja dengan masing-masing. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, kemari dan periksa meridiannya sesuai dengan apa yang aku dan Ryan ajarkan padamu. Ryan adalah orang yang hebat dalam menyembuhkan dan memahami tubuh orang lain. Dengan itu, dia meluangkan waktu untuk menceritakan apa yang dia pelajari selama dia bertindak sebagai dokter di sekte Dalamu, di mana dia menyembuhkan banyak murid yang berbeda. Ya, penatua Rowan. Finkin kemudian mendekati anak itu dan bertanya, apakah kamu pernah berkultivasi sebelumnya? Tidak Pak. Segera, Finkin melihat masalah di sana. Rowan memintanya untuk memeriksa meridian anak itu. Tetapi karena anak itu belum menjadi seorang kultivator, dia belum membukanya. Itu jelas sebuah ujian. Baiklah, aku akan mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuhmu. Cobalah untuk merasakannya. Finkin melakukan hal itu sejenak dan bertanya lagi, apakah Anda merasakannya? Anak itu mengangguk dan menunggu Finkin melanjutkan. Energi spiritual saya berbeda dari lingkungan di sekitar Anda sejak diproses oleh saya. Namun, itu masih energi spiritual. Sekarang Anda tahu bagaimana itu, Anda harus dapat merasakan energi spiritual di sekitar Anda. Anda perlu menggunakannya untuk memasuki tahap pertama dari alam transformasi tubuh, penggantian darah. Finkin kemudian memberi anak itu beberapa instruksi lagi sampai anak itu akhirnya berhasil menyerap beberapa energi spiritual. Setelah memeriksa tubuh anak itu saat dia melakukan itu, Finkin memikirkan waktu ketika dia mulai berkultivasi dan manual alam transformasi tubuh yang dia miliki. Konstitusi anak itu agak berbeda darinya, tapi dia bisa membayangkan manual mana yang dia coba sebelumnya yang cocok untuknya. Finkin kemudian menatap Rowan sebelum berkata, penatua Rowan, dia masih anak biasa, jadi meridiannya tidak terbuka untuk saya periksa. Namun, setelah memeriksa tubuhnya saat dia menyerap energi spiritual, saya mencapai kesimpulan bahwa lumpur emas manual transformasi tubuh akan cukup baik untuknya. Rowan memejamkan mata sejenak sebelum mengingat isi manual tipe bumi itu. Itu bukan benar-benar manual kultivasi yang sebenarnya karena seseorang hanya bisa dianggap sebagai kultivator ketika memasuki alam pengumpulan energi dan menciptakan dantian. Namun, itu tidak masalah bagi Rowan. Dia hanya menilai kemampuan analisis Finkin untuk melihat apakah itu cocok untuk anak itu. Memang, manual transformasi tubuh lumpur emas akan baik untuknya. Senang melihat bahwa kamu telah memperhatikan kelas. Baiklah, kirim anak itu ke repositori manual sehingga dia bisa mendapatkannya. Finkin menghela napas lega, mengetahui bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, penatua Rowan. Setelah itu, Rowan melihat ke belakang tempat Malo dan yang lainnya menunggu. Ini adalah jenis hal yang saya ingin Anda lakukan dengan anak-anak lainnya. Saya akan menyebarkan sense spiritual saya saat Anda menilai anak-anak. Jika Anda ragu, datanglah berbicara dengan saya. Tentu saja, saya akan memperingatkan Anda jika saya melihat Anda melakukan kesalahan. Rowan kemudian melihat para murid yang menjaga pintu. Baiklah, kirim lebih banyak anak kali ini. Tanyakan kepada mereka elemental affinity mereka agar mereka bisa menandingi Malo dan yang lainnya. Meskipun ada 1587 anak yang harus diperiksa, Ryan dan Rowan juga telah mengajar lebih dari 40 murid untuk menjadi pendukung sejati. Setiap penilaian memakan waktu sekitar 5-10 menit,
jadi tidak butuh waktu lama. Rowan akan menerima pertanyaan dari semua orang sesekali dan menunjukkan kesalahan juga. Meskipun demikian, pada saat anak terakhir meninggalkan gedung, Rowan cukup puas dengan hasilnya. Sepertinya kamu akan bisa menahan diri bahkan jika aku tidak di sini untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan. Meskipun kamu datang kepadaku untuk mengajukan pertanyaan, sebenarnya beberapa rekanmu mungkin sudah tahu jawabannya, jadi kalian bisa saling mengandalkan. Baiklah, itu saja dari saya untuk saat ini. Kecuali Suana, kalian semua bisa pergi dan kembali ke urusan kalian masing-masing. Suana adalah murid yang merawat aula misi, dan dia kemudian diangkat menjadi penatua sekte tersebut. Kemampuannya dalam mengatur hal-hal sangat baik, jadi dia memiliki tim sendiri untuk membantunya dengan tugas-tugas itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk sebagian besar organisasi dan tugas yang diberikan selama perekrutan sekte pertama ini. Suana, ada anak laki-laki bernama Zuofin. Bawa dia padaku nanti, pinta Rowan. Suana terkejut mendengarnya karena Rowan tidak akan pernah menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang dia butuhkan dengan siapapun, kecuali Kalina, mungkin. Tentu saja, dia tidak bertanya mengapa dan hanya mengangguk. Baiklah, penatua Rowan. Bab 875 Zuofin. Zuofin adalah salah satu anak mantan budak yang berasal dari wilayah Zasvin. Dia berhasil lulus tes maraton dan spiritual energy pressure. Namun, penampilannya di keduanya tidak ada yang luar biasa, yang membuat Suana bingung. Jika ada sesuatu yang tidak terduga, itu adalah fakta bahwa dia sudah berada di tahap penglihatan spiritual alam transformasi tubuh. Tentu saja, itu juga bukan sesuatu yang luar biasa. Mengapa penatua Rowan meminta bocah ini? Saat itulah dia menyadari sesuatu. Tunggu, saya belum melihat bocah Zuo ini selama evaluasi. Suana dengan cepat melihat-lihat dokumen dengan para murid yang melewati pemeriksaan Rowan. Benar saja, Zuofin bukan salah satunya. Namun, dia mengetahui bahwa Zuofin memang mengambil rencananya. Mengapa dia tidak datang untuk mendapatkan teknik kultivasi? Suana menjadi lebih penasaran saat dia mulai meminta bawahannya untuk mencari anak itu. Sekte itu besar, tetapi tidak sampai seseorang bisa menghilang ke dalam. Tidak butuh waktu lama bagi seorang murid untuk menemukan Zuofin duduk di atas batu saat dia melihat ke kejauhan. Sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Hei, apakah kamu Zuofin? Zuo terkejut seseorang memanggil namanya dan dengan cepat melihat ke belakang. Begitu dia melihat murid sekte itu, dia dengan cepat mengangguk dan menjawab, "Ya, Tuan. Saya Zuofin." Murid itu kemudian melompat untuk muncul di sisinya sebelum menggunakan energi spiritualnya untuk meraih Zuo. Ada seseorang yang meminta kehadiranmu, jadi kau harus ikut denganku. Sebelum Zuo bisa mengatakan apa-apa, murid itu sudah melesat di kejauhan dengan dia di samping. Tentu saja, murid itu membawa Zuo ke tempat Suana bekerja, kantor sekte. Apakah ini anak laki-laki? Suana bertanya kepada para murid. Ya, dia Zuofin. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Murid itu kemudian meninggalkan Suana dan Zuo bersama di dalam ruangan. Akhirnya, Suana bertanya apa yang mengganggunya. Mengapa kamu tidak muncul untuk mengevaluasi kemampuanmu? Semua orang sudah mendapatkan manual kultivasi mereka dan harus mulai berkultivasi dalam waktu dekat. Kamu adalah murid baru, jadi kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Zuo menggaruk bagian belakang kepalanya, jelas dengan beberapa masalah. Namun demikian, dia masih menjawab, dapatkah saya berkultivasi sendiri? Saya tidak akan mengganggu siapapun, saya juga tidak akan meminta sumber daya tanpa mengambil misi untuk mendapatkannya. Saya hanya lebih suka sendirian. Suana menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Itu bukan jawaban yang dia harapkan. Tidak bisa. Setiap orang harus mengambil bagian dalam evaluasi. Adalah tugas sekte untuk memastikan murid-muridnya akan mengambil jalan yang benar. Segera setelah itu, dia mengambil elemental affinity orb dari salah satu rak di kantor. Biarkan saya memeriksa afinitas elemen Anda terlebih dahulu. Setelah saya mengetahui afinitas mana yang Anda miliki, saya dapat meminta murid yang tepat untuk membantu Anda memilih teknik kultivasi. Sebenarnya, orang yang akan membantunya adalah Rowan. Suana hanya ingin tahu apa yang berbeda dengan bocah ini. Namun, ketika Zuo melihat bola itu, dia mundur beberapa langkah. Jelas bahwa dia tidak ingin menyentuhnya. Mengapa kamu melarikan diri?
Apakah kamu belum pernah melihat Affinity Orb sebelumnya? Saat itulah sebuah suara bergema di dalam pikiran Suana dan Zuo, memberitahu mereka, tidak perlu menguji afinitasnya. Sekte kami pasti tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok untuk itu. Suana terkejut ketika dia segera mengerti bahwa Roan yang berbicara dengan mereka. Penatua Roan. Zuo, tentu saja, bahkan lebih terkejut. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya dia tahu apa yang dibicarakan Roan. Namun, Roan tidak peduli tentang itu. Berhenti membuang-buang waktu dan kirimkan dia kepadaku. Aku akan menanganinya. Ya, Penatua Roan, Suana langsung menjawab. Kata-kata Roan hanya membuat Suana semakin penasaran. Tetapi dengan intervensi Roan, dia tidak akan berani menunggu lebih lama lagi dan dengan cepat membawa Zuo ke kediaman Roan yang dekat dengan puncak Freedom Mountain. Itu hanya gubuk kecil, sangat mirip dengan yang dia dan Old Worm lewati di masa lalu. Tidak terlalu jauh dari sana, ada sebuah bangunan yang lebih besar, yang merupakan tempat tinggal Ryan dan Kia. Tentu saja, saat itu sedang kosong karena pasangan itu sedang memasang dan menguji antena. Penatua Roan, aku sudah membawa bocah itu. Begitu dia mengatakan itu, pintu gubuk terbuka saat seorang wanita keluar. Suana segera mengenalinya. Senior Kalina, Penatua Roan memintaku untuk membawa bocah ini kepadanya. Kalina mengangguk sambil tersenyum dan menepuk kepala bocah itu. Dia tahu bahwa dia masih sangat muda, sekitar 7 hingga 8 tahun. Jadi kamu Zuo Fin? Iya. Suamiku menunggumu di dalam. Kalina kemudian menatap Suana dan berkata, terima kasih telah membawanya ke sini. Aku akan mengurusnya mulai sekarang. Suana kemudian menatap Zuo untuk terakhir kalinya sebelum pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Zuo, sepertinya dia ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Dia masih kecil dan baru saja bergabung dengan sekte. Itu normal baginya untuk merasa seperti itu, terutama karena dia berusaha menghindari perhatian. Kalina kemudian membawa anak itu ke dalam dan pergi ke ruang tamu, yang tidak terlalu besar. Di sana, dia memberinya beberapa makanan ringan sementara Zuo menunggu Roan datang. Roan sedang mengerjakan beberapa ramuan, jadi dia cukup sibuk. Waktu berlalu, dan 2 jam berlalu dalam sekejap. Kalina menghibur anak itu, yang membuat Zuo sedikit rileks. Akhirnya, pintu ruang alkimia terbuka, dan aroma herbal spiritual keluar, menyerang hidung mereka. Baiklah, aku sudah selesai. Segera setelah itu, Roan memandang Zuo dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu bahwa elemental affinity kamu bukan salah satu dari 5 elemen utama. Jadi, bagaimana kalau kamu menunjukkannya kepadaku? Roan dengan cepat mengambil elemental affinity orb lain dari alam dimensi permata jiwa dan memberitahu Zuo, letakkan tanganmu di atasnya. Zuo merasa agak bertentangan karena dia berusaha menyembunyikannya. Ya, dia tidak memiliki afinitas unsur arus utama. Pada dasarnya, dia seperti Ryan dan Roan, tetapi tanpa sistem. Kalina lalu menepuk kepalanya sekali lagi, menghibur Zuo, tidak apa-apa. Raja Iblis tidak terlalu buruk. Aku bisa melindungimu jika diperlukan. Mulut Roan berkedut sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun demikian, Zuo mengangguk setelah mendengar itu dan menyentuh bola itu. Bab 876 Kekuatan Luar Biasa. Tiba-tiba, orb pengujian affinity mulai bersinar dengan warna abu-abu. Itu bukan perak, seperti dalam kekuatan ruang, tapi abu-abu. Benar saja, itu adalah elemental affinity yang terpisah dari 5 elemen. Kembali di planet Sunkan, Ryan dan Roan mengenal 2 pembudidaya dengan afinitas elemen yang berbeda, meskipun mereka belum pernah bertemu dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan elemental affinity yang berbeda di dunia ini selain Ryan dan Roan. Ini, Kalina tidak bisa tidak bertanya, apa yang diwakili oleh warna abu-abu. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, saya tidak tahu. Ini jelas bukan gelap atau terang. Bagaimanapun, itu juga bukan luar angkasa. Saat itulah Kalina teringat sesuatu. Lalu, bagaimana kamu tahu dia memiliki elemental affinity yang berbeda? Itu karena energi yin yang beredar di tubuhnya. Sangat berbeda dengan pria lain, dan saya yakin Ryan akan dapat menceritakan hal yang sama tentang energi yangnya. Biasanya, energinya sangat mirip untuk pria dan wanita.
Ketika saya menggunakan sense spiritual saya untuk merasakan semua anak selama tes tekanan energi spiritual, saya melihat perbedaannya. Rowan, tentu saja, menjadi semakin yakin ketika Zuo melewatkan evaluasi. Segera setelah itu, Zuo mengambil tangannya dari bola dan memandang Rowan, bertanya, apakah itu hal yang buruk, Tuan? Maukah Anda membuang saya dari sekte? Orang tua saya baru saja mendapat tempat tinggal di kota kebebasan. Tolong jangan-jangan mengusirku. Rowan menggelengkan kepalanya, meredakan kekhawatirannya saat dia menjawab, aku tidak akan menendangmu, nak. Sebenarnya, aku sangat tertarik dengan elemenmu ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah Anda tahu apa yang Anda mampu? Rowan tahu Zuo berada di tahap fisik spiritual dari alam transformasi tubuh, jadi dia harus bisa mengendalikan sedikit energi spiritualnya. Hanya dengan itu dia akan tahu tentang kekhasan elemental affinity-nya sendiri. Zuo masih terlihat gugup. Namun, dengan Kalina di sana, dia mengangguk sekali lagi sebelum mengangkat tangannya. Sedikit energi spiritual yang bisa dia kendalikan digunakan untuk mengumpulkan elemen abu-abu itu setelahnya. Setelah itu, Zuo melihat sekeliling ruangan sebelum mengarahkannya ke mangkuk logam di atas meja. Asteris. Seolah tertarik oleh kekuatan misterius, mangkuk logam itu terbang ke arah tangannya, ditangkap oleh Zuo. Kalina dan Rowan terkejut melihat hasil itu. Itu karena sense spiritual mereka diaktifkan sepanjang waktu. Jika Zuo menggunakan energi spiritual untuk mengambil mangkuk, mereka akan merasakannya. Namun, jumlah energi spiritual yang bisa dia kendalikan tidak akan cukup untuk itu. Meskipun demikian, Rowan dan Kalina sama sekali tidak merasakan energi spiritualnya meninggalkan tubuh Zuo. Kekuatan macam apa itu? Kalina langsung bertanya. Namun, Rowan punya ide. Sambil bergumam, dia bertanya, mungkinkah itu magnetisme? Daya tarik. Perhatian Kalina dan Zuo tergugah setelah mendengar itu. Jelas, bahkan Zuo tidak tahu kekuatan seperti apa yang dia miliki. Dia hanya tahu dia bisa melakukan itu. Rowan tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa peralatan dari alam dimensi permata jiwa. Itu adalah beberapa jenis logam dan paduan, yang sempurna untuk menguji kekuatan Zuo. Jika itu magnet, ia harus dapat menarik semuanya, mungkin hanya gaya tarik-menarik yang bervariasi karena jenis logamnya. Silakan dan coba ambil benda-benda ini dengan kekuatanmu satu persatu. Pastikan kamu menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk memeriksa kekuatan-kekuatannya juga. Zuo menarik napas dalam-dalam dan kemudian memulai pekerjaannya. Pada akhirnya, itu seperti yang dibayangkan Rowan. Zuo mampu menarik dan menolak logam sesuai keinginannya. Satu-satunya perbedaan adalah karena tingkat feromagnetisme masing-masing logam yang berbeda-beda. Beberapa menderita lebih dari itu, seperti peralatan besi murni, sementara yang lain tidak begitu banyak. Namun demikian, itu sukses. Kurasa itu cukup menegaskannya. Elemental affinity Zuo adalah magnetisme. Melihat ekspresi bingung Kalina dan Zuo, Rowan melanjutkan penjelasannya. Kemagnetan adalah jenis gaya yang bekerja pada logam apapun yang bersifat feromagnetik. Jika Anda ingin penjelasan lebih rinci, Anda sebaiknya bertanya kepada Rean. Pengetahuan saya tentang bidang ini terbatas. Bagaimanapun, karena magnet bukanlah gaya yang digunakan dalam di dunia kultivasi, Rean mungkin tidak pernah menghitungnya saat membuat senjatanya. Itu sebabnya mereka semua rentan terhadap kekuatan ini. Yah, bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak menghitungnya karena aku ragu kita akan menemukan orang lain dengan kekuatan yang sama seperti Zuo. Pada akhirnya, Kalina dan Zuo hanya terlihat semakin bingung, yang membuat Rowan menyerah untuk menjelaskan. Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu memahami bahwa itu bekerja pada sebagian besar logam. Setidaknya, pada sebagian besar logam yang digunakan untuk senjata, terutama yang tingkat tinggi. Kalina mengangguk dan menanyakan hal yang paling penting. Apakah itu berarti itu adalah elemen yang kuat? Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya tidak tahu. Itu semua akan tergantung pada seberapa kuat itu bisa menjadi dan apakah dia bisa mengendalikannya atau tidak. Misalnya, jika dia mencoba menggunakan kekuatan tarik untuk mencuri senjata seseorang, itu akan sangat membantu. Namun, jika dia tidak dapat mengontrol dan menggunakannya secara sembarangan, kemungkinan besar dia akan menarik banyak puing dari sekitarnya. Bagaimanapun,
seorang kultivator akan dapat mengerahkan banyak kekuatan untuk mempertahankannya, senjatanya di tangan. Tentu saja, Rowan tahu bahwa energi spiritual mengubah segalanya. Zuo, ketika kamu mencoba menarik sesuatu, apakah kamu bisa mengontrol mana yang bisa kamu tarik? Zuo merenungkannya sebentar sebelum mengangguk. Ya, senior, mereka berbeda. Zuo masih anak-anak, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan baik. Namun, Rowan mengerti apa yang dia maksud. Kamu ingin mengatakan bahwa kekuatan magnet yang kamu rasakan di dalam setiap peralatan berbeda. Itu sebabnya kamu dapat memilih yang mana untuk dikendalikan dengan energi spiritual dan afinitas elementalmu. Benarkah? Ekspresi Zuo menjadi cerah saat dia mengangguk dengan penuh semangat. Ya, itulah yang ingin saya katakan. Rowan segera mengerti setelah mendengar itu karena dia tidak bisa tidak berkata, "Nak, kamu memiliki kekuatan luar biasa di tanganmu." Bab 877 Menyerah Raja Iblis. Kalina kemudian bertanya pada Rowan, "Apa yang kamu rencanakan dengan dia?" Rowan merenungkannya sebentar dan kemudian menatap anak itu, memutuskan untuk bertanya, "Zuo, kan? Apakah kamu bersedia menjadi murid pribadiku?" Kalina hanya bisa melebarkan matanya setelah mendengar itu. Rowan telah membantu semua murid sejauh ini. Meskipun dia ketat, dia juga dihormati karena seberapa baik pelatihannya. Namun, Rowan tidak pernah mendedikasikan terlalu banyak waktu untuk satu orang, kecuali Ryan. Nah, jika Ryan tidak membaik, itu akan menjadi risiko bagi hidupnya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, dia mungkin sudah membunuh Ryan. Dia memang berusaha lebih keras pada Kalina dan yang lainnya, tapi kurang lebih itu saja. Ini adalah pertama kalinya dia secara aktif mencari seseorang untuk dilatih di bawah sayapnya, seorang murid sejati. Tentu saja, itu bertentangan dengan semua yang dipercaya Kalina. Yah, dia bukan satu-satunya. Ryan. Rowan baru saja meminta seorang anak bernama Zuo untuk menjadi murid pribadinya. Rowan itu, cepat, ayo lihat, Sister Orb berseru saat dia kesulitan mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Apa? Ryan berteriak entah dari mana. Itu jelas menarik perhatian Kia dan yang lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menanyakan apa yang terjadi, Ryan mengirimi mereka pesan spiritual sense, memberitahu mereka, sesuatu muncul. Lanjutkan tanpa aku. Saya akan kembali segera setelah saya menyelesaikannya. Jangan khawatir. Tidak ada yang buruk. Ryan kemudian menghilang tepat di depan semua orang, sangat mengejutkan mereka. Bahkan Govin tidak tahu bagaimana Ryan melakukan itu karena dia menghilang begitu saja dari jangkauan sense spiritualnya. Namun, Ryan tidak peduli. Dia menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk berteleportasi langsung ke ruang tamu Rowan. Seseorang harus ingat bahwa selama Ryan dan Rowan terhubung, mereka dapat memasuki alam dimensi permata jiwa dan meninggalkannya di lokasi di mana yang lain berada. Hanya saja Ryan harus kembali normal setelah dia selesai. Yah, dia tidak keberatan sama sekali kali ini. Di mana murid pribadimu? Tunggu, apakah kamu benar-benar mengambil murid pribadi? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah seseorang memukulmu di kepala? Ryan sudah muncul di ruangan itu, melontarkan ratusan pertanyaan sekaligus. Asteris. Rowan lalu memukul punggungnya dengan ekspresi gelap. Apakah kita setuju bahwa kita tidak akan keluar di lokasi yang lain tanpa memperingatkan yang lain terlebih dahulu? Apa yang kamu pikirkan? Kalina dan Zuo melihat itu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Zuo lebih tertarik pada bagaimana Ryan muncul di tengah ruangan. Ryan menggosok bagian belakang kepalanya saat dia melihat sekeliling, tepat pada waktunya untuk melihat Zuo menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, "Oh, mungkinkah itu murid pribadimu?" Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, "Saya hanya bertanya apakah dia ingin menjadi murid pribadi saya atau tidak. Kemudian, Anda menerobos masuk sebelum anak itu bahkan bisa memberi saya jawaban." "Apakah begitu?" Ryan tersenyum pada Zuo dan bertanya, "Apa yang menarik perhatian balok es ini? Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dewa?" Zuo merasa lebih gugup. Aku tidak tahu apa itu reinkarnasi." Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Lupakan saja. Faktanya adalah kamu belum menerima Rowan sebagai tuanmu." Ryan kemudian menepuk kepala anak itu sebelum berkata, "Menyerahlah pada Raja Iblis di sana."
Kamu seharusnya menjadi muridku sebagai gantinya. Aku tidak tahu apa yang menarik perhatian Roan, tapi itu pasti sangat bagus. Asteris bang. Asteris. Asteris retak, 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 asteris. Asteris menabrak. Asteris. Kali ini, Roan tidak menahan diri dan mengirim Ryan terbang dengan tendangan. Pergi, persetan. Lain kali kamu mulai mengatakan omong kosong, aku akan mematahkan semua tulangmu. Ryan kemudian bangkit sambil muntah darah. Roan benar-benar kejam, jadi dia menerima beberapa kerusakan. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Lihat, itu tipe master yang akan kamu dapatkan. Lebih baik kamu tinggal bersamaku. Hahaha, itu saja, nak. Ikuti kakakmu Ryan sebagai gantinya. Sister Orb juga menambahkan minyak ke api, walaupun Zuo tidak bisa melihat dari mana suara Sister Orb itu berasal. Semakin Ryan dan Sister Orb dapat mengganggu Roan, semakin bahagia perasaan mereka. Cedera. Ryan memiliki keterampilan pemulihan instan. Selama dia tidak kehilangan akal, dia akan kembali normal dalam hitungan detik. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak merasakan sakit. Hanya saja Ryan berpikir bahwa itu sepadan. Adapun Sister Orb, dia bisa menghancurkan Roan kapan saja dia mau jika dia memasuki alam dimensi permata jiwa, jadi dia tidak takut sama sekali. Roan benar-benar mulai kehilangan kesabaran. Mungkin mati bersamamu tidak akan terlalu buruk selama aku membunuhmu lebih dulu. Sementara ketiga idiot itu terus membidik tenggorokan satu sama lain, Kalina menghela nafas dan meraih tangan Zuo. Tidak mengherankan, rencana Ryan bekerja dengan sangat baik, dan ledakan Roan sangat membuatnya takut. Jangan khawatir, anak kecil. Ryan pada dasarnya adalah satu-satunya yang diperlakukan seperti itu oleh Raja Iblis. Ya, ada Kentucky dan Malaka, tapi Kalina berpikir lebih baik tidak menyebutkan dua kasus yang hilang itu. Selain itu, aku akan berada di sini bersamamu juga. Jika dia menyakitimu, beritahu kakak perempuan. Aku pasti akan melindungimu. Ryan, yang berkelahi melawan Roan sementara Sister Orb bersorak, berpikir itu sudah cukup. Hahaha, baiklah, baiklah. Aku akan berhenti. Elemen cahaya Ryan kemudian menutupi tubuhnya saat menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap mata. Akhirnya, dia memutuskan untuk menawarkan bantuan, dengan berkata, Zuo, aku hanya bercanda. Aku suka membuatnya marah, itu saja. Namun, Roan memang master yang sangat baik. Kamu dan orang tuamu memiliki banyak keuntungan jika kamu menerima tawarannya. Saat itulah Ryan ingat, memutuskan untuk bertanya pada Roan, oh, benar. Mengapa kamu ingin mengambil anak ini sebagai murid pribadi pertamamu? Sister Orb dengan cepat merangkum situasinya melalui pesan indera spiritual. Daya tarik. Ryan mulai menepuk bahu Zuo sambil tersenyum. Nak, kekuatan luar biasa yang kau miliki. Setelah dipikir-pikir, aku pikir aku benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridku. Bab 878 Pil Roan. Ekspresi Roan menjadi gelap lagi, yang membuat Ryan menyerah pada gagasan itu. Baik, kamu bisa memilikinya. Ryan kemudian menatap Zuo sebelum berkata, namun, jangan lupa kita sekitar 9 bulan lagi dari pembukaan tanah suci binatang. Sebaiknya kau jelaskan semuanya padanya. Kamu tidak mengatakannya, Tuan jelas. Roan tidak melupakan hal itu. Segera setelah itu, Ryan meninggalkan gubuk dan mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, aku harus kembali bekerja. Lagi pula aku cukup jauh. Ryan tahu dia perlu terbang beberapa jam untuk tiba di kota tempat dia bekerja, tetapi dia masih berpikir itu sepadan dengan masalahnya. Roan akhirnya mendapat kedamaian setelah itu. Zuo Fin, memang, seperti yang orang itu katakan. Aku bisa menjadi tuanmu dan mengajarimu sebanyak mungkin hal. Namun, ada tugas yang harus aku selesaikan 10 bulan dari sekarang. Aku tidak tahu apakah aku akan melakukannya, kembali dari sana atau tidak, jadi kamu mungkin berakhir sendiri setelah itu. Kalina menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, dia tidak akan sendirian. Dia masih akan memiliki sekte kebebasan untuk diandalkan. Kalina kemudian tersenyum pada Zuo sambil melanjutkan, tentu saja, aku akan pergi dengan Roan juga. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Zuo tidak mengerti dengan baik semua itu, jadi dia hanya bertanya apa yang paling penting baginya. Bagaimana dengan orang tuaku? Apakah mereka bisa hidup dengan baik?
Tentu saja, Kalina langsung menjawab. Semua orang tua murid yang baru saja bergabung dengan sekte akan diurus oleh sekte. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kalau begitu, aku terima. Dengan itu, Zuo akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia masih tidak tahu betapa besar kesempatan itu, atau betapa beruntungnya Roan yang menemukannya. Bagaimanapun, itu akan menjadi lebih jelas di masa depan. Bagus sekali, kata Roan sambil menyentuh punggung Zuo. Sekarang, coba gunakan energi dan elemen spiritualmu sekali lagi. Aku ingin memeriksa tubuhmu. Kalina tidak bisa tidak menyebutkan, bukankah itu masalah untuk memiliki elemen yang berbeda? Lagi pula, kita pasti tidak memiliki manual kultivasi untuknya. Benar saja, planet ini tidak berbeda dalam hal ini. Hanya ada manual kultivasi untuk 5 elemen utama. Satu-satunya pengecualian adalah alam transformasi tubuh, di mana beberapa yang generik dapat diperoleh. Tapi begitu Zuo memasuki alam pengumpulan energi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Roan menggelengkan kepalanya, berkata, jika tidak ada manual kultivasi untuk magnetisme, maka saya hanya perlu membuatnya, kata Roan dengan nada yang sangat percaya diri. Dia telah menghafal ribuan manual yang berbeda. Belum lagi Roan telah memodifikasi banyak dari mereka juga. Jika dia mau, dia bisa membuat manual kultivasi untuk setiap elemen. Zuo kemudian mengikuti instruksi Roan dan menggunakan energi dan elemen spiritualnya. Mereka terus seperti itu selama beberapa menit sebelum Roan bertanya, baiklah, manual transformasi tubuh mana yang telah kamu gunakan sejauh ini? Bocah itu menggelengkan kepalanya, menjawab, saya tidak tahu. Orang tua saya yang mengajari saya cara berkultivasi. Mereka juga berada di alam transformasi tubuh, atau begitulah kata mereka. Roan tidak keberatan ketika dia berkata sebagai tanggapan, baiklah, lalu ulangi kepadaku hal-hal yang mereka suruh kamu lakukan saat berkultivasi. Selama dia tahu prosesnya, dia akan bisa mengidentifikasinya. Zuo melakukan apa yang diminta Roan. Akhirnya, Roan mengerti manual mana yang digunakan Zuo. Dari apa yang Anda katakan dan tunjukkan kepada saya, Anda menggunakan manual transformasi tubuh turun ke bumi. Ini adalah manual yang cukup umum tetapi memiliki keuntungan karena dapat digunakan oleh siapa saja. Roan kemudian merenungkan manual mana yang harus dia berikan kepada Zuo. Lupakan saja, tetap gunakan manual milikmu ini. Sifatnya akan sangat membantu setelah kamu memasuki alam pengumpulan energi. Segera setelah itu, Roan mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Zuo. Telan, aku membuatnya dengan beberapa ramuan langka. Karena kamu sudah berada di tahap fisik spiritual dari alam transformasi tubuh, itu seharusnya cukup untuk memungkinkanmu melakukan terobosan. Zuo terkejut mendengarnya karena dia tahu betapa sulitnya melakukan terobosan. Jelas, dia tidak memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai seorang anak dan langsung meminum pil itu. Yah, itu sesuai dengan kebutuhan Roan. Setelah itu, Zuo merasakan gelombang kekuatan obat dan spiritual di tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, dia mencapai puncak tahap fisik spiritual dan siap untuk membuka meridiannya. Ikuti manual kultivasi Anda. Kekuatan obat pil akan menyerang meridian tertutup Anda dan membantu Anda membukanya. Mereka juga akan jauh lebih lebar dari meridian biasa, berkat itu. Namun, bersiaplah untuk rasa sakit. Pil saya akan menghancurkan pengotor apapun di meridian Anda, dan itu cukup mengganggu. Asteris. Begitu Roan mengatakan itu, Zuo merasakan sakitnya. Secara alami, dia langsung mulai menangis. Berhenti menangis. Jika kamu tidak mulai membuka meridian, kekuatan obat akan membuat tubuhmu hancur. Apakah kamu ingin meledak menjadi ribuan keping? Kata-kata Roan membuat Zuo ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa pria itu disebut Raja Iblis. Zuo kemudian mengertakkan gigi dan mencoba mengingat ajaran orang tuanya. Roan mengangguk ketika dia melihat Zuo mulai membuka meridiannya dengan sense spiritualnya. Pada saat yang sama, sifat pilnya melebarkan mereka dan menyingkirkan semua kotoran di jalur mereka. Kalina, Malaka, Agis, dan yang lainnya dalam kelompok Roan sudah melewati itu begitu mereka kembali ke sekte, jadi Kalina bisa membayangkan apa yang Zuo rasakan. Nah, ini untuk masa depannya. 1 meridian, 2 meridian, 3, dengan bantuan pil Roan, Zuo membuka meridiannya dalam waktu singkat. Biasanya, itu sudah cukup untuk membunuh anak itu. Namun,
Rowan membuat pil itu menggunakan elemen gelap dan terang, jadi elemen cahaya Rean melindungi tubuhnya dalam prosesnya. Ketika meridian terakhir terbuka, kekuatan obat pil Rowan habis. Asteris gedebuk. Asteris. Setelah itu, anak itu jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri.